Halo teman-teman semua, saya Saida Faizatin Kamila. Dan saya Fadila. Kami dari Prodi Sastra Indonesia 2022. Nah, sebelumnya aku sama Dila pengen sedikit nostalgia nih. Tentang apa tuh, Mil? Itu loh, beberapa waktu lalu kan kita sempet ngobrolin tentang satu topik hangat yang gak pernah habis deh kayaknya kalau diperbincangkan. Ingat gak? Tentang kesetaraan gender. Oh, yang itu. Menarik sih menurutku. Terus, ini kita mau berbagi kah sama teman-teman semua? Betul, makanya yuk bisa disimak obrolan kami beberapa waktu lalu berikut ini. Ya Allah, kakaknya keren dan tabah banget. Ternyata ada ya kasus begini di dunia nyata. Kenapa, Mil? Kok kayaknya serius gitu menanggapi videonya? Dil, ini loh, kamu tahu nggak sih soal berita mereka ini? Kenapa? Ingat mama? Ingat bapak? Kamu ketemu bapak nggak? Dong, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Nanti kita kesana ke bapak ya. Oh, jadi dia ini kakak perempuan yang menyamar jadi laki-laki buat bisa bekerja ya? Untuk menghidupi dirinya sama adiknya? Iya Dil, bener banget. Miris banget ya, sampai harus menyamar segala untuk dapat pekerjaan. Iya ya, mana uang yang didapatnya nggak seberapa lagi. Mil, kebetulan ya, aku jadi ingat deh sama topik SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang waktu kakak tuh sempat dibahas. Masih ingat nggak, Mil? Yang kalau nggak salah ya, salah satu topiknya itu membahas tentang kesetaraan gender. Tahu nggak? Oh, tahu sedikit sih. Kalau nggak salah, SDGs waktu OKK itu ada 17 tujuan yang udah ditetapkan oleh PBB kan ya? Kalau aku nggak salah inget juga, kesetaraan gender itu tujuan kelima deh. Aku juga lupa sih tepatnya yang keberapa. Tapi yang jelas ya, Mil, tujuannya itu untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia loh. Menarik banget sih sebenarnya tujuan SDGs yang satu itu. Karena jujur di Indonesia ini sendiri masih butuh banget nggak sih aksi nyata untuk mencapai tujuan itu? Nah, bener banget, Mil. Indonesia ini masih banyak banget ya untuk merealisasikan tentang SDGs yang kesetaraan gender ini. Karena kalau enggak, pasti banyak banget perempuan-perempuan di luar sana yang menyamar jadi laki-laki seperti kakak yang di video tadi. Coba aja ya di dunia ini nggak ada perbedaan kesempatan terhadap gender, mungkin kita bakal lebih sejahtera kali ya. Tapi kalau mau mencapai kesetaraan gender juga, kira-kira tantangan apa aja yang bakal kita hadapi? Dan menurut kamu gimana sih cara kita buat mengatasinya gitu? Kalau tantangan yang akan ditemui pastinya banyak ya, Mel ya. Apalagi nih ya, kalau bersinggungan langsung dengan suatu negara atau budaya masyarakat tertentu gitu, Mil. Contohnya aja ya, Mil, kayak perempuan tuh sulit banget untuk mengakses pendidikan. Terus pada masyarakat tertentu, perempuan itu didorong banget untuk melakukan pernikahan dini. Terus perempuan juga sering banget dapat kekerasan seksual, bahkan mendapatkan diskriminasi di dalam bidang pekerjaannya. Wah, sebenarnya kalau ngebahas soal isu ini emang kompleks banget ya dari segi perempuan. Tapi aku sempat menyoroti ucapan kamu sih tadi terkait diskriminasi gender yang sering dialami perempuan tuh khususnya dalam bidang pekerjaan ya. Menurut kamu Dil, kenapa sih kok bisa sampai ada diskriminasi gender bahkan dalam pekerjaan gitu? Kalau menurut aku ya, Mil ya, mungkin dari segi fisiknya yang cukup signifikan kali ya. Kan ya bisa dilihat aja kalau tubuh laki-laki itu cenderung lebih kuat dibandingkan tubuh perempuan. Terus ya, Mil ya, kalau menurut orang-orang dari segi mental, perempuan itu lebih sering menggunakan hatinya untuk berpikir dibandingkan dengan logikanya. Sedangkan kan kalau laki-laki lebih mengedepankan logika dibandingkan dengan hatinya. Nah, maka dari itu ya, Mil ya, perempuan itu seringkali dianggap lemah dan tidak cocok untuk menempati suatu posisi pada pekerjaan tertentu. Gitu, Mil. Tapi ya, Mel, kalau menurut aku
itu balik lagi nggak sih ke pola asuhnya? Kalau misalnya dia mendapatkan pola asuh dengan gaya VOC, kayaknya dia bakalan lebih kuat-kuat aja deh secara mental. VOC? Mm-mm. Oh, maksudnya pola asuh yang keras itu ya? Iya ya, tuh. Jangan-jangan kamu pernah kena, Dil? Aduh, ya lagi. Udahlah, balik lagi ke topik yang tadi, Mil. Jadi nih ya, kalau menurut kamu sendiri, kira-kira apa sih hal yang bisa kita lakuin untuk mencapai kesetaraan gender ini? Kalau menurut aku ya, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling utama tentunya dari diri kita sendiri gitu ya, harus menanamkan tentang pentingnya kesetaraan gender. Setelah itu kita bisa menyebarkannya ke lingkungan di sekitar kita. Selain itu juga kita bisa mendukung kebijakan atau mungkin program yang mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, Dil. Kalau sebagai mahasiswa contohnya di kampus, kita bisa berkolaborasi dengan pihak kampus untuk membuat atau melakukan penyuluhan lebih banyak lagi mengenai pentingnya kesetaraan gender itu loh, atau memberikan kesempatan yang setara tanpa dibatasi oleh gender untuk mahasiswa laki-laki maupun perempuan agar tidak terjadi ketimpangan di antara keduanya. Menurut aku sih gitu ya, Dil. Oh gitu ya, Mil. Berarti kita bisa dong bergabung dan mengambil peran di suatu organisasi yang mengangkat isu-isu tentang kesetaraan gender ini. Setuju, Dil. Selain itu juga sebenarnya kita tuh perlu peran dari pemerintah nggak sih? Misalnya dengan melakukan penguatan hukum terkait perlindungan perempuan gitu. Bener sih, Mil. Coba ya kita cari deh, apakah pemerintah sudah mengambil peran atau belum. Mil, ternyata ada loh contoh kasus dan inisiatifnya dari pemerintah kita terkait isu ini. Mana-mana, coba lihat. Ini loh. Nah, misalnya aja ya, Mil ya, pada tahun 2003, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum yang mensyaratkan partai politik untuk mengikutsertakan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Dan ini ternyata masih banyak banget loh, Mil, peran pemerintahnya. Keren juga ya. Iya, Mil, ternyata tanpa kita sadari, pemerintah kita tuh udah turut andil dalam isu ini. Iya sih, tapi kalau nggak berasa sampai di kita, berarti pengaruh perannya itu masih kurang kuat nggak sih, Dil? Bener juga sih. Tapi ya udah, Mil. Ayo. Kayaknya kelas selanjutnya udah mau mulai deh. Nah, itulah tadi sedikit nostalgia dari obrolan kami beberapa waktu lalu mengenai isu kesetaraan gender. Sebenarnya melalui obrolan tersebut pun kami masih memiliki kegelisahan, yakni isu kesetaraan gender masih seringkali disalahpahami sebagai bentuk pemberontakan dari perempuan sehingga mendapat pandangan yang negatif. Oleh karena itu, kami mengambil salah satu kutipan dari video tokoh publik bernama Priyanka Chopra yang menyatakan bahwa apabila membahas kesetaraan gender, maka yang dibicarakan bukanlah mengenai fisik antara laki-laki dan perempuan. Yang dilihat bukanlah tentang perempuan yang harus memiliki fisik yang sama kuatnya dengan fisik laki-laki, tetapi kesetaraan gender adalah tentang kesetaraan hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam mengolah kemampuan otaknya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.